Ketika kita berhubungan, ya kita berrelasi internasional gitu. Hubungan baik antar negara ini kan sama seperti hubungan manusia dengan manusia yang lain gitu. Iya. Bagaimana kita bisa saling tepuk seliro, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan efektif. Saya memahami apa yang diinginkan oleh dia juga memahami apa yang diinginkan oleh saya. Dengan begitu kemudian nanti kalau memang mau tegas-tegasannya seperti yang Kang Ijul sampaikan tadi, ya sudah, buka saja daftarnya. Nah ini kan tidak gitu. Iya. Bahkan ada jeda dulu 1 jam gitu. Bahkan kalau ceritanya pengacara tadi itu pernah bersama Ustadz Abdul Somad sampai 4 jam itu menunggu bersama tanpa penjelasan, tanpa ditanya, disuruh diam aja. Ini kan saya kira pelanggaran HAM gitu. Artinya kan ini bisa saja dibalas oleh pemerintah Indonesia. Anggaplah misalkan seluruh warga Singapura tidak boleh masuk ke Indonesia. Saling balas gitu. Nanti seluruh warga Indonesia tidak boleh masuk ke Singapura. Ya kacau dong hubungan kita bernegara secara konstelasi dunia kalau begitu. Karena kabarnya di hari yang sama juga Prabowo menerima kunjungan ini salah satu menteri Singapura. Luar biasa ini. Kita tahu sekali bagaimana sempatnya Ustadz Abdul Somad mendukung perjuangan Prabowo untuk menjadi capres. Nah sekarang di saat yang sama Ustadz Abdul Somad sedang ada masalah yang penyebabnya dari pihak Singapura. Di sini Menhan ketemu dengan pemerintah Singapura. Ini luar biasa. Ini saya kira qadarullah yang ditampilkan kepada rakyat Indonesia. Ini loh gitu. Siapa aslinya? VOC sudah mulai menjajah bangsa ini. Anak bangsa dicap negatif oleh bangsa lain. Tanpa sadar kita gelar karpet merah untuk bangsa lain. Dilansir dari akun Twitter @HenrySatrio. Pantes aja VOC lama bener ngejajah bangsa ini. Ada anak bangsa dicap negatif oleh bangsa lain aja kita terbelah gak bisa satu suara kompak ngebela sesama anak bangsa. Tagar Hensat. Berikut komentar dari warganet. Belanda tahu benar kelemahan bangsa ini. Singapura meski negara kecil, tapi berharganya sangat besar. Negara pemberi utang terbesar ke Indonesia. Dulu ada VOC, kalau sekarang ada booster LP. Satu orang dilarang masuk ke negeri orang lain, sementara tanpa sadar negeri sendiri digelar karpet merah untuk bangsa lainnya. Berdalih tenaga kerja kita kurang handal, di mana letak kedaulatan negeri ini. Sependapat dengan saya ya Om, walaupun kita non-partisan. Saking bodohnya kita bang, mudahnya diadu domba, anak bangsa dilecehkan justru bela negara lain, ujar Edi. Dulu belum Indonesia bang, yang ada Hindia Belanda, Indonesia baru ada yang diakui pada saat proklamasi kemerdekaan. Kenapa Belanda gampang menjajah? Karena kerajaan zaman dulu terpecah dengan senjata tombak dan keris. Belanda datang membawa bedil, lalu meriam, lalu tank, ya ambiar. Ini bang Twitternya, pas banget. Ustadz ganteng liburan sama keluarganya ke Singapura kemudian ditolak. Anehnya para pengamat atau politisi ramai-ramai pembelaan, sedangkan tidak mewakili pemerintah atau undangan oleh warga setempat. Tagar pengamat busuk, ujar Muhammad Sofyan. Maklum bang, lagi cari simpati. Kadang saya sering membayangkan berapa tokoh atau pejabat. Kita bisa mencoba menarik kembali masa kebatinan itu dan berpikir, kira-kira tokoh atau pejabat itu jika hidup di zaman penjajahan mereka ada di pihak mana ya, dengan statement dan cara berpikirnya. Sedang dipertontonkan ketidakberdayaan negara berpenduduk hampir 300 juta di hadapan Espul. Kan pemerintah Sin sudah memberikan jawaban, mau apa lagi, mau usir Dobes atau hal seperti ini. Nanya dong, ujar Benny Sitompul. Mereka mungkin lupa. Satu saat mereka terkena musibah, salah seorang yang merawat jasadnya, memandikan, mengkafankan, mensolatkan, mengusungkan kerandanya, menguburkan sampai mengajikan adalah saudara atau kerabatnya yang sekarang mereka cap kadrun, ujar Ayah Rohman.
Tidak ada hubungan dengan dijajah Belanda. Ini murni akibat kesalahan pribadi. Jika ingin aman kemana-mana, maka harus menjaga hubungan baik dengan semua orang. Tidak hanya mau dihargai, tapi tidak mau dihargai. Ini jadi bahan pelajaran untuk kita bahwa semua kita membutuhkan orang lain, ujar Lexi White. Ya dulu aku gak percaya bisa selama itu dijajah VOC, padahal bangsa kita lebih besar. Tapi setelah lihat pola buser aku jadi percaya, ya pantas begitu. Untuk yang sering megang mic teriak-teriak di podium, kita bangsa yang besar, kita bangsa yang besar. Rasa sombong, rendah hatilah. Toh mereka yo wis ngerti yen sing besar yo mung utangmu, sing gede yo mung taikmu, ujar Cipto. Dari pimpinannya, bisa nyatuin kagak? Gitu aja, ujar Rius _ Mereka ambil ular dari sini, sekarang kita ambil burung atau informasi-informasi berita bernilai dari sana. Olah dan pergunakan itu, ujar Sunar. VOC cukup kasih kepeng dan kedudukan aja rakyat bisa dipecah belah. Sekarang cukup kasih janji-janji aja bisa dipecah belah, ujar. Oh gitu aja. Sebenarnya secara politik pembelahan kita berserangan, tetapi demi harga diri bangsa bersatulah. Mantul banget, nauzubillah. Tampaknya tabiat londo ireng diturunkan hingga no, ujar Maktris. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan. Andalah yang memutuskan.